Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Amalia Zahra dari semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview materi mengenai pengertian hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH selaku dosen mata kuliah hukum pidana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa hukum itu terbagi menjadi dua, ada hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dengan negara. Nah, sedangkan hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu hukum publik atau disebut juga dengan hukum pidana, atau dalam bahasa lain disebut strafrecht yang artinya hukum pidana. Nah, hukum pidana itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum material dan hukum formil. Hukum material merupakan hukum yang mengatur hubungan antar orang-orang mengenai hak dan kewajiban dan perintah dan larangan kepada masyarakat. Contohnya yaitu seperti hukum perdata, hukum pidana. Nah, sedangkan hukum formil itu merupakan hukum yang mengatur cara mempertahankan atau untuk melaksanakan hukum material. Contohnya yaitu hukum acara perdata atau hukum acara pidana. Yang akan kita bahas kali ini juga yaitu merupakan hukum pidana material. Nah, hukum pidana material itu terbagi menjadi dua juga. Ada hukum pidana material umum, ada hukum pidana material khusus. Contoh daripada hukum pidana material umum, yang pertama ada KUHP, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tindak Pidana. Lalu ada juga contoh daripada hukum pidana material khusus, yaitu diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tentang narkotika, dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu hanya beberapa yang dapat saya sampaikan tentang contoh daripada hukum pidana material baik umum maupun khusus. Selebihnya masih banyak lagi, namun saya tidak dapat menjelaskan satu persatu. Lanjut saja. Menurut Profesor Mulyatno bahwa hukum pidana material itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu perbuatan hukum, yang kedua itu pertanggungjawaban, dan yang ketiga adalah sanksi. Maksud daripada 3 bagian ini adalah ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan atau kesalahan yang dimana kesalahan atau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, telah diatur oleh hukum, maka orang tersebut dapat terjerat ke dalam hukuman tindak pidana. Nah, yang kedua kan ada pertanggungjawaban. Lalu siapa yang melakukan pertanggungjawaban itu? Orang yang melakukan pertanggungjawaban adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Lalu ketika orang tersebut telah disahkan bahwa dia telah melakukan perbuatan hukum, melakukan perbuatan pidana atau melakukan tindakan pidana, maka orang tersebut akan dijatuhkan sanksi. Nah, maka jelas bahwa 3 hal tersebut merupakan rangkaian daripada hukum pidana material. Nah, lalu ada juga orang yang melakukan perbuatan pidana, namun orang tersebut tidak bisa dihukum, tidak bisa diberikan sanksi. Siapa gitu? Salah satunya yaitu regu tembak yang melakukan eksekusi mati. Ketika mereka menembak seseorang yang akan dieksekusi mati, mereka itu sebenarnya termasuk ke dalam pasal pembunuhan berencana karena pembunuhan tersebut telah direncanakan dari awal. Namun regu tembak tersebut tidak dapat dijatuhkan sanksi karena regu tembak tersebut melakukan penembakan atas perintah daripada undang-undang, yang dimana sehingga perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dijatuhkan sanksi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan review materi dari saya. Semoga kedepannya saya dapat menyampaikan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.